أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. Kamu nggak dingin, Dis? Belum. Ya, becek nom. Apa dia jambule? Iya, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pergaul yang budiman di beribadah, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik antara maupun di luar antara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelujukan, keberkahan. Selalu kami doakan, tidak sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh lagi. Dan semua diberi nikmat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami berada di tempat wisata. Tadi depan tadi sudah di syuting, yaitu di Kampung Kopi Tempur. Tempur itu nama desa. Kalau kecamatannya Keling, Kabupaten Jepara, dan ikut wilayah Gunung Muria. Untuk ketinggian kalau nggak salah ini hampir ke puncak ya. Iya. Karena belakang kita ini ada, kalau saya kelihatan tuh udah 29. Kebetulan kami ini berada di tempat salah satu rekan jamaah kami. Kami sengaja alhamdulillah silaturahim. Dan kebetulan saya teringat bahwa dulu itu ada namanya bangsa Lamuria. Saya pernah baca artikel, kalau nggak salah, seingat saya, bangsa Lamuria katanya adanya itu di Gunung Muria. Nah, Gunung Muria ini sendiri berdiri meliputi 3 kabupaten, itu Kabupaten Kudus, Jepara, dan Pati. Nah, kini kami berada di tempat salah satu rekan jamaah kami yang tempatnya hampir puncak tertinggi daripada Gunung Muria, yaitu Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dan Desa Tempur sekarang menjadi desa wisata. Silakan untuk pemirsa yang mau berwisata ke Tempur, silakan bisa ditempuh dari jalur Sambung Oyot Klet ke utara, dari jalur Pati itu ada desa Sirahan Culuwak. Silakan naik, tanya tentang desa wisata Tempur. Kembali kepada tujuan kami buat konten, yaitu masalah bangsa Lamuria. Betulkah bangsa Lamuria itu ada, dan apakah betul dia dulu hidup di sekitar Gunung Muria? Kali ini mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita tentang keberadaan daripada kaum Lamuria itu sendiri. Hidupnya kapan dan benarkah ada di Gunung Muria? Kali ini saya ditemani Mas Titis atau Mas Entong. Iya, Entong, Titis sama aja ya, atau Ki Intis ya. Kalau dunianya Mas Bagus, ya dunia daratnya. Assalamualaikum Bagus. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bagus? Alhamdulillah. Ganteng aja kamu, kelip-kelip kamu. Tadi yang naik Scoopy 2 cahaya itu siapa tadi? Itu Kok senyum-senyum itu? temannya teman-teman itu katanya. Waktu kami naik ke atas itu diikuti 2 cewek cantik-cantik. Habis itu menghilang tiba-tiba ya. Loh, kok enggak, tiba-tiba menghilang kemana? Padahal dari bawah ke atas itu kan satu tempur ini aja di ini. Kok enggak ada, tak cari-cari enggak ada. Itu kemana dia itu Tadi kira-kira? sempat mampir ngopi kan ya. Mampir ngopi di mana tadi itu? Cewek tadi Di itu. tempat ya. Tadi ya katanya mampir ke sini sebentar lalu. Ngeri deh. Ternyata janjian sama Mas Entong. Makanya senyum-senyum, maaf canda. Memang begitu kata orang, kata teman yang tinggal di sini. Ini kan jauh, kalau keluar tuh jauh tong. Iya. Karena kalau keluar malam ada kelihatan sering juga bentuk kuntilanak, apa itu nampak nyata. Walau alam bisawab. Pinjam harga sampean. Iya. Ini kita cek
saya pernah baca artikel ada sebuah bangsa Lamuria katanya Mas. Iya. Itu hidupnya di sekitar Gunung Muria, betulkah ya? Dipagari Mas Idris ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingin tahu tentang keberadaan bangsa Lamuria yang konon katanya itu bangsa yang maju teknologinya dan tinggal sekarang ini dunia modern ini termasuk wilayah Gunung Muria. Aku mohon ya Allah, diizin beliau datangkan makhluk yang tahu dan mau bercerita. Kalau memang tidak ada ya Allah, tidak usah ada gaib yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu tentang bangsa Lamuria yang sering diceritakan katanya hidup di sekitar Gunung Muria. Dan izin beliau ketarik ke tangan saya dan masuk ke mediator ini. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu tidak bisa masuk. Jadi yang masuk betul Anda yang asli dan diizinkan. Tarik tangan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuh yang masuki Allah. Sesuaikan energinya. Volume tubuh Anda. Disesuaikan dengan jahat yang Anda masuki. Yang mengganggu keluar otomatis Allah. Sepertinya besar ukurannya aslinya, pemirsa. Jadi harus sesuaikan dengan ukuran tubuh Mas Titis. Sesuaikan energi ukuran tubuh Anda. Mesin ganggu saya keluarkan semua. Allah. Mesin ganggu keluarkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu yang tidak saya maksud, tapi kalau tubuh ini terbakar jasadmu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai garansi, kalau ada yang mengganggu otomatis terpotong lehernya. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, maaf saya kurang sopan. Iya. Ya mohon maaf, ini bukan di tempat saya, tapi biar gimana pun kalau kita di laut tanpa kita minum dan rokok tidak enak. Maaf. Sebentar. Gimana? Saya harus menuntaskan dalam raga ini sebentar. Silakan, terima kasih banyak. Supaya setelah saya keluar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Silakan. Karena banyak sesuatu yang mengancam. Ya silakan, dikembalikan sama yang ngirim. Sallallahu. Sang Hyang Nurjaya. Kembalikan sama yang ngirim. Otomatis apa yang dimaksud orang yang ngirim itu wujud nyata tubuh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wujud nyata di dan semua gaib yang ingin mengganggu seluruhnya terkunci. Posisi saya semakin menguasai. Nah, besar energinya masih full tubuh ini sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tidak ada peluang satupun gue pasti mengganggu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau ngopi, mau merokok, tidak etis kalau ada juga. Ya, mau kan? Iya. Dan izin. Minuman, makanan, rokok lengkap di depannya kun fayakun. Wallah silakan. Kita sama-sama ngopi dan merokok. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ada golongan yang sedang bertugas di dada ini. Apa itu? Golongan cahaya. Allahu Akbar. Yang sedang memberikan daripada sebuah proteksi sebentar. Kekuatan cahaya itu terlalu besar.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu meliputi seluruh zat mas titis, jadi benteng, jadi pelindung, melindungi dari hal gaib dan nyata, tambah kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu Muhammad. Allah, bagaimana Mas? Alhamdulillah sudah. Silakan diminum dulu. Terima kasih. Siap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau merokok silakan. Iya. Saya mohon untuk ukuran dan dimusuhkan dengan Mas Titis ya, sesuaikan ya. Iya, sudah saya sesuai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, maaf saya kurang sopan. Karena gue banyak tipuan kan gitu. Iya. Ya alhamdulillah kami untuk sedikit memproteksi. Walaupun kita proteksi pun kalau nggak kita hati-hati juga masih kecolongan kan gitu. Iya benar. Untuk itulah dengan ilmu yang Anda punya, Anda dah muslim sepertinya, kalau dia ganggu langsung dihilangkan. Ya? Iya. Karena saya nggak bisa apa-apa, Anda lebih tahu. Saya mengetahui. Siap. Saya ini golongan apa? Saya salah satu ya yang dahulu kala pernah hidup di dunia ini sebagai manusia. Allahu Akbar. Oke. Itu saja. Oke. Terus secara dunia manusia berapa usia sampai sekarang sehingga memanggil Mas, Mbah atau siapa? Berapa usianya? Di hitungan dunia manusia itu sudah lebih daripada sekitar hampir 8.000 tahunan kurang lebih. Subhanallah. Di mana golongan bangsa kami lebih dahulu hidup daripada bangsa Atlantis, yang di mana mereka sendiri masih ada darah hubungan dengan bangsa kami. Masya Allah. Kalau tak panggil Mbah nggak sopan, Mbah siapa kira-kira biar enak? Panggil Mbah saja. Panggil Mbah. Terima kasih Mbah. Ketika masuk ke tubuh Mas Titis ini susah payah karena ukuran tubuhnya mesti berbeda. Iya. Kalau nggak salah ukuran tubuh saya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat besar. Tadi awal masuk kakinya dulu. Iya. Sampai bahkan ketika kaki saya masuk dalam raga ini, banyak hal-hal yang mengganggu juga. Allah. Maka dari itu harus disesuaikan. Oke, terima kasih diproses. Mbah. Saya kurang sopan Mbah ya. Ya, jadi dulunya ini apa-apa. ada golongan manusia kalau begitu. Oke, terima kasih Mbah. Tersanjung sekali saya kalau memang terus gini Mbah. Tadi bagaimana prosesnya? Mbah dari mana asalnya? Kok tiba-tiba bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Boleh cerita? Iya. Saya bertempat di sebuah wilayah yang tidak jauh dari tempat ini. Di mana tempat yang kami tempati itu dikenal dengan sebutan Muria Purba. Allah. Di mana dahulu kala Gunung Muria Purba itu sempat mengalami letusan dahsyat. Hingga manusia pun banyak sekali yang lenyap di kala itu. Hingga terjadi sebuah kawah yang tak jauh dari tempat ini. Di sekeliling ini. Dan ada juga yang di sebelah sana. Hingga akhirnya terlahirlah Gunung Muria yang baru. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk posisi saya. Tak jauh dari tempat ini. Masih ke selatan. Di mana bangsa kami berada di sebuah tempat yang memang menyimpan daripada rahasia besar. Itu saja. Subhanallah. Lalu kok bisa masuk ke tubuhnya Mas ini tadi gimana prosesnya? Iya. Di saat dari Anda
sudah mengucapkan daripada doa yang tersambung Mm-mm. dengan beliau, Sang Raja di Raja, Mm. yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Mm-mm. di mana pintu alam gaib sudah mulai dibuka. Dari situlah golongan malaikat datang, memanggil golongan kami, lalu dibawa, diajak, yang akhirnya dimasukkan dalam jasad raga yang sudah dipersiapkan. Gitu. Sambil diminum, Mbah, sama merokok, Mbah, santai, Mbah. Terima kasih. Monggo, Mbah. Alhamdulillah Bismillah. tersanjung saya. Baru kali ini. Berhati-hati. Siap. Nggih. Karena sikap merasa tersanjung pun jangan ditimbulkan. Tersanjung yang dimana hal itu lebih menguatkan iman. Insya Itu Allah. lebih baik. Ya, makanya itu bersyukur saya mudah-mudahan tambah memperkuat iman saya. Bismillah. Kok yang di sini kok hadir kok dari golongan Mbah langsung gitu loh. Biasanya kan hanya golongan siluman, jin kan gitu. Iya. Maksud saya ternyata kekuasaan Allah itu luar biasa dan izin beliau. Nah saat ini ternyata dari golongan Mbah langsung yang hadir itu maaf ya manusia kan ada rasa terhormat, ada manusia istilahnya itu apa bukan bangga lah, merasa terhormati atau gimana dihargai gitu loh. Iya. Sebagai wujud syukur saya pada Allah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama hal itu tidak membawa sebuah kesombongan. Siap, nggih Mbah, alhamdulillah. Terus ini Mbah, baru kali ini saya dialog dari apa golongan Anda yang hidupnya sekian ribu tahun. Biasanya kan yang datang ke saya kan golongan jin, siluman, bahkan iblis kan gitu. Ini Iya. golongan lain. Itu pun aku harus hati-hati. Siapa tahu sama ini palsu. Dari golongan iblis yang menyerupai. Kan banyak. Memang banyak sekali. Maka dari itu digunakan proteksi di alam gaib yang sudah diajarkan oleh beliau. Insya Allah. Sang Mahadiraja yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya. Nah, ini yang ditanya saya buat saya. Nah, saya banyak dialog sama golongan jin, bahkan orang kayangan, bahwa gelar Sang Hyang Nur Cahyarwana itu munculnya baru-baru aja akhir zaman ini. Iya. Nah, ini pengetahuan saya loh, baca catatan saya loh. Tadi Anda Mbah mengatakan hidupnya bahkan 8.000 tahun lalu sebelum bahasa Atlantis. Kok sudah menyebutkan nama itu? Ini kan aku curiga. Betul nggak sama ini atau menipu saya? Beri cerita. Iya. Saya memang asli. Di mana dari golongan seperti kami, bahkan sesudah bangsa kami yang sempat mendapatkan daripada laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan kami pun masih mendapatkan kasih sayang dari Allah, di mana dari sosok beliau Sang Mahadiraja itu masih diizinkan oleh Allah menjadi perantara penyambung, yang dimana beliau menyelamatkan bangsa kami. Itu yang terjadi, sehingga golongan kami sangat mengetahui, dan itu pun bukan kemauan atau keinginan kami, tapi itu sudah menjadi kuasa ilahi dari Sang Pencipta. Siap. Terus ini lagi Mbak, kalau Anda dari golongan itu, berarti kan punya kewajiban juga nyembah pada Allah kan gitu. Benar. Nah, sekarang ini Anda udah bilang Assalamualaikum, itu terang goib yang sudah masuk Islam. Nah, sedangkan aku juga berdialog sama goib jin yang udah muslim, itu katanya mereka cara ibadahnya itu seperti manusia di akhir zaman ini yang menggunakan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hakikatnya adalah yang diajarkan oleh tadi beliau bergelar Sang Nirwana kan begitu. Iya. Bagaimana proses keislaman Mbah sendiri? Boleh cerita? Iya. Golongan kami, bangsa kami, ketika memang sudah mendapat laknat dari Allah dengan goncangan di kala itu, bangsa kami belum
sepenuhnya diizinkan, ditempatkan ke sebuah tempat yang dimana Allah menyiksa yang sangat jauh, yang dimana isinya api. Bangsa kami belum. Allah masih menghendaki bangsa kami diizinkan di sebuah alam tertentu, di mana bangsa kami memang mendapat siksaan, namun tidak siksaan yang seperti dibayangkan oleh manusia. Sehingga apa? Bangsa kami ini sendiri pun sudah dicatat oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah bahwasanya suatu saat bangsa kami akan mendapatkan keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri dibawa oleh beliau Sang Mahadiraja yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, di mana golongan kami yang disiksa oleh iblis, perlahan-lahan iblis yang menyiksa bangsa kami itu mulai ditumpas dari beliau, dan selanjutnya dari pemimpin utama bangsa kami dipanggil, hingga akhirnya pemimpin kami pun bersedia untuk diislamkan, disempurnakan. Dan itu juga berlaku kepada bangsa setelah bangsa kami. Itu saja. Siap. Minum dulu, Mbah. Terima kasih. Siap. Minum sama ngopi, Mbah. Allahu Bismillah. Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala khawla wala quwata illa billahil azim. Jadi memang benar ternyata keberadaan di dunia ini banyak rahasia-rahasia Allah yang gak bisa diungkap oleh akal manusia kalau gitu, Mbak. Banyak sekali. Dimana jika akal manusia digunakan, itu tidak akan bisa menembus apapun. Karena rahasia Allah itu sangatlah banyak. Siap. Okay. Seperti Mbah mengatakan bahwa kehidupan bangsa Lemuria itu hidup di zaman Muria Purba dan hidupnya sebelum bangsa Atlantis. Bayangkan coba. Nah, ini saya pikir di buku-buku mungkin belum pernah saya baca, cuma saya pernah baca aja adanya bangsa Lemuria. Tadi Mbah bercerita kehidupan Anda itu sebelum bangsa Atlantis, begitu ya? Benar. Betul sekali. Nah, saya pernah dialog sama Atlanta. Tahu Atlanta ya? Coba ceritakan, tahu Atlanta? Iya. Siapa Atlanta itu? Beliau pemimpin daripada bangsa Atlantis. Siap. Itu beliau dimana beliau pemimpin pusat, pemimpin utama. Bukan sebuah pemimpin wilayah. Siap. Oke. Saya tuh diizinkan untuk dia sama Mbak Atlanta yang apa bahasa pengen tadi pimpinan pusat dari Atlantis. Itu mereka juga diazab oleh Allah dengan banjir bandang. Nabi Nuh alaihissalam itu melihat. Saya mengetahui. Oke. Dan itu juga akhirnya sekarang juga diselamatkan lagi sama orang yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning. Itu saya pernah dialog. Nah ini keberadaan Mbah sendiri. Apakah sama seperti prosesnya? Bisa cerita, Mbah? Iya. Bagaimana? Kurang lebih pun ada banyak kesamaannya. Di mana bangsa kami dahulu kala juga memiliki daripada sebuah peradaban yang sangat maju daripada teknologinya. Dan bangsa Atlantis itu sendiri masih terhubung darah dengan bangsa kami. Yang pasti seperti itu. Siap. Terus ini lenyapnya daripada bangsa Lemuria, bahasanya Mbah dan itu sama lenyapnya itu waktu itu oleh Batara Nabi Nuh alaihissalam itu bersamaan. Berbeda sedikit. Boleh cerita, Mbah? Di mana letusan Muria Purba yang mengawali bangsa kami hingga akhirnya benar-benar bangsa kami sendiri mulai hilang dari muka bumi ini. Karena bencana hebat Muria Purba itu sendiri sangatlah dahsyat, menghancurkan peradaban maju di kala itu. Tatkala Atlantis itu diguncang dengan
banjir bandang yang sangat hebat. Oh. Jadi boleh saya kata lenyapnya daripada bangsanya Mbah itu karena letusan daripada Gunung Muria Purba begitu. Benar, Jadi boleh dikata bahwa Lamuria itu berarti satu kelompok aja kalau begitu. memang iya. Oh, kalau atasnya kan ada pusat, ada wilayah kan gitu bagi-bagi banyak kan gitu. Sebenarnya Bagaimana? bangsa Lemuria pun dikala itu sudah menyebar. Mm-mm. Namun dari bencana-bencana yang dilaknatkan oleh Allah kepada bangsa kami itu berbeda-beda. Hmm. Terkhusus yang paling diketahui dari bangsa kami Mm-mm. yang sangat penting, yaitu dengan goncangan letusan hebat Muria Purba. Oh, iya iya iya. Dahulu kala Siap. sisanya pun digoncang juga dengan banjir bandang hebat. Oh, oh iya iya iya. Oke, bisa saya terima. Jadi pertama kali dihancurkan dengan Muria Purba, sisanya dengan dengan banjir Nabi Nuh alaihi salam itu ya. Siap Benar. gitu. Tuh ini Mbah, dari segi ukuran manusia golongan waktu itu, Mbah, sekarang kan zaman modern ini Mbah, ada Iya, ukuran meter. Mungkin lebih canggih lah zaman sampean. Sekarang zaman akhir zaman ini ada ukuran meter. Abah bisa bayangkan sekarang kan. Itu kira tingginya berapa meter tuh manusia waktu itu zamannya? bangsa kami sendiri Mm-mm. mungkin 5 kali dengan bangsa manusia sekarang. 5 kali. Hmm. Di mana ukuran dahulu kala itu bukan meter, Apa? tapi hasta. Oh, hasta. Di Oh, mana setelah sepeninggalan manusia yang pertama kali hidup di dunia ini siap. setinggi 40 hasta. Hmm. Setelah beliau pun sedikit terkikis atau menyusut ketinggiannya. Namun golongan kami masih tinggi di kala itu. Ya sekitar 30 hasta lebih sedikit. Tingginya Mbah ya. Heeh. Terus ini Mbah, waktu itu tadi Mbah mengatakan menguasai teknologi yang sangat canggih, ya kan? Saya nggak bisa bayangkan nih, aku di zaman sekarang ini kecanggihan-kecanggihan yang saya lihat itu mungkin bentuk sosial ini tanpa kabel tanpa apa bisa nyambung kan gitu. Kemudian dari segi kecepatan manusia, gerak transportasi manusia itu ada pesawat yang pakai jet yang pakai kecepatan seperti itu, tapi juga bisa dihitung lah gitu. Kalau kecanggihan yang Mbah punya waktu itu pada bangsa sampean, kayak apa kecanggihan contohnya Mbah? Iya, Contohnya. kecanggihan bangsa kami dahulu kala itu ya Mm-mm. sangat canggih. Mm-mm. Di mana ketika bangsa kami ingin kemana, kami pun Mm. tidak memerlukan daripada waktu seperti manusia sekarang. Mm-mm. Di mana bangsa kami sudah bisa membuat dahulu kala. Seperti halnya kapal yang bisa terbang pun sudah. Atau daripada sebuah teknologi yang memang tidak tergambarkan kepada dunia sekarang ini. Hmm? Namun suatu saat teknologi itu pasti akan ada lagi di dunia manusia. Itu yang pasti. Karena sekarang ini saya tidak melihat gambaran yang memang hampir sempurna dengan kecanggihan teknologi daripada bangsa kami. Itu yang saya lihat. Jadi kecanggihan waktu itu luar biasa, kecepatan pindah tempat per pesawat. Terus ini, sekarang kan pakai pakai bahan bakar yang cair itu kita Iya, macam itu. Pertamax atau bensin BBM itulah. Kalau zaman Mbah kayak apa bahan bakarnya itu? bangsa kami Hmm. tidak menggunakan seperti itu. Jadi, Ya, seperti halnya menggunakan kecanggihan teknologi. Seperti halnya sudah ada dahulu kala itu baterai, ish, di mana peradaban sekarang ini
ya sudah mulai sedikit nampak. Hmm. Wujudnya pun sudah mulai ada. Hmm. Dan yang lebih canggih pun, yang pasti nanti Hmm. lebih daripada sekedar, daripada baterai itu lebih. Hmm. Itu yang pasti. Siap. Jadi dulu modal yang Mbah pakai tidak pakai bahan bakar seperti manusia sekarang ini, tapi pakai baterai gitu ya. Iya, Heeh. Terus ini, aku jadi tertarik ini Mbah. Tapi karena saya nggak punya gambaran, ya kalau aku tanya saya kurang pas jangan marah Mbah ya. tidak. Oh, tidak. Selama saya diizinkan menjawab, Siap. Mm-mm. akan saya Mm. jawab. Berarti hampir mirip dengan yang dimiliki Atlantis kalau begitu. Iya, Mm. bangsa Atlantis itu sendiri Mm-mm. masih terhubung darah dengan bangsa kami. Allahu Yang Akbar. pasti mereka pun tidak jauh dari bangsa kami. Siap, siap. Nggih. Ya, oke, terima kasih Mbah. Kalau begitu ada gambaran saya. Waktu itu kalau bahasa Atlantis dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandang di zaman Nabi alaihissalam karena mereka terlalu congkak, sombong, bangga diri dengan teknologi yang mereka punya sehingga sering menghina daripada Nabi Nuh alaihissalam kan gitu ceritanya. Iya, Terus sekarang kalau bangsa Mbah sendiri itu kok diazab oleh Allah juga dilecehkan itu karena apa? Boleh cerita? iya. Mm-mm. Bangsa kami dahulu kala juga sangat sombong. Hmm. Dan bangsa kami banyak melakukan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Mm-mm. Di mana bangsa kami setelah memang memiliki kemajuan besar, Mm-mm. bangsa kami melakukan banyak sekali kesalahan, kemaksiatan yang sangat merajalela di kala itu, Mm-mm. dan memusuhi daripada salah satu manusia utama Mm-mm. yang berada di sisi daripada Allah. Mm-mm. Salah satunya seperti itu. Jadi lebih sama kisahnya seperti orang Atlantis kalau begitu. Dan Heeh. ada juga bangsa kami banyak memiliki daripada sebuah jalur keilmuan yang hitam juga. Hmm. Selain pandai teknologi, bangsa kami juga pandai keilmuan. Hmm. Gitu. Kalau aku tanya sesuatu, kalau memang belum jawab, silakan jawab. Kalau jangan, kalau nggak bisa jawab ya. Iya, Terus Bang Sambah, apa yang kamu ketahui soal Said Anwar, Bah? saya sedikit mengetahui Mm-mm. di mana beliau salah sosok manusia yang memang keturunan daripada seorang nabi, Mm-mm. di mana beliau yang menjadi salah satu orang yang mewariskan jalur keilmuan sampai sekarang ini Hmm. kepada tanah Jawa. Mm-mm. Bangsa kami juga masih terhubung darah dengan beliau. Oke, Itu saja. keilmuan. Nah, terus apa yang ada soal Said Anwas yang Abah tahu? Said Anwas Hmm. itu saudara dari Said Anwar, Mm-mm. di mana beliau sangat pandai daripada akalnya. Mm-mm. Dan beliau juga yang akhirnya banyak menurunkan daripada manusia yang pintar. Mm-mm. Yang memang manusia itu sekarang ini Mm-mm. mewujudkan banyak teknologi, kemajuan, Siap. yang dimana hal itu sendiri mereka sebagai manusia Mm-mm. tertitisi kodam dari bangsa kami dan juga bangsa Atlantis. Jadi kalau begitu tadi Mbah mengatakan bahwa Mbah juga menguasai keilmuan hitam, udah hubungan sama saya, terus juga multi teknologi. Jadi kalau begitu bangsa Mbah Bahasa Lamur itu ada hubungan sama Said Anwar sampai Anwar begitu? Ada. Allah, ini dua-duanya kamu rangkum begitu? Iya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Baru tahu saya, Mbah. Karena ini, akhir zaman ini, kan kami yang hidup di Jawa Timur ini kan rata-rata hanya berpengaruh keilmuan. Yang notabene nyambung ke Said Anwar kan begitu. Iya. Kemudian yang dunia barat sana yang mereka bilang canggih teknologinya, memang kenyataannya seperti itu nyata sekarang ini.
teknologi yang kita pakai ini ternyata dari dunia barat kan gitu. Itu mereka menyambung dengan daerah Said Anwas kan gitu. Iya. Kan bedanya sekarang berpisah antara barat sama timur. Timur keilmuan itu nyambungnya ke Said Anwar, barat itu karena teknologi nyambungnya Said Anwas begitu. Iya. Nah sekarang kaum Mbah sendiri menguasai keilmuan yang menguasai, teknologi menguasai, berarti dua manusia ini berhubungan sama semua. Iya. Allahu Dan Mm-mm. yang perlu diingat, Siap. bangsa ini Mm-mm. sebenarnya masih banyak tersimpan rahasia besar. Mm-mm. Di mana hal itu berhubungan dengan sebuah kemajuan teknologinya. Tatkala sudah waktunya Siap. tiba. Ya. Yang dimana Mm-mm. suatu saat akan bisa dimanfaatkan Nggih. oleh manusia. Siap. Kita bahas itu nanti. Kita bahas dunia sampai dulu, Bah. Masih jenengan. Berarti bangsa jenengan tuh berhubungan sama Said Anwar yang berhubungan, sampai Anwar juga berhubungan begitu. Iya. Karena cerita tadi sampean kan mengatakan ya Ada hubungannya jelas. keilmu hitam juga ada kuasai, teknologi ada kuasai. Padahal Iya. dua tokoh Said Anwas ini kan jelas jauh tempatnya kan begitu. Luar biasa sekali. Minum dulu, Mbah. Terima kasih. Sama merokok, Mbah. Allahu Bismillah. Akbar. Bismillah. Boleh saya ulang? Jadi keberadaan bangsa Lamuria itu betul adanya. Ada. Dan hidupnya adalah yang paling utama, pusatnya sekitar Gunung Muria ini kalau begitu. Iya. Nah, kemudian kehidupan bangsa Lamuria itu adanya sebelum bangsa Atlantis begitu. Nah, kemudian bangsa Lamuria secara golongan secara besar itu dihancurkan oleh Allah lewat letusan Gunung Muria purba begitu ya. Iya. Karena sifat congkak yang sangat terlihat. sangat terlihat. Kala itu. Nah, sisanya cuma kena banjir gitu ya. Iya. Nah, yang paling nampak karena Gunung Muria itu karena sifat congkak sombong dari bangsa Mbah, maksiat pada Allah dengan teknologi ada punya begitu ya. Seperti halnya sedikit saya diizinkan menyampaikan. Apa itu, Pak? Peninggalan bangsa kami juga bukan hanya sebenarnya di wilayah ini, tapi juga berada di wilayah barat sana, yang dimana ada juga sebuah gunung yang memang menyimpan rahasia besar, di mana hal itu berkaitan dengan teknologi. Siap. Oke, nanti kita bahas. Alhamdulillah. Jadi seperti itu beradaannya. Berarti bangsa Mbah itu pernah hidup kalau gitu ya? Pernah. Dan itu berada di Gunung Muria ini, dan itu ternyata keberadaan 8.000 tahun yang lalu gitu. Iya. Kalau bangsa Atlantis, mereka kan sering ini mengolok-olok merendahkan daripada utusan Allah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Kalau bayi jenengan waktu itu manusia siapa yang dekat sama Allah yang ada rendahkan waktu itu? Ada seorang kekasih daripada Allah. Saya tidak berani menyebut. Oh gitu ya. Karena dari bangsa kami sendiri sudah memang bertaubat. Allahu Akbar. Tidak ingin daripada mengingat kesalahan kami kepada beliau. Allahu Akbar. Berarti proses setelah di mana pada intinya beliau ada diutus oleh Allah sebelum kehadiran daripada beliau Nabi Nuh alaihissalam. Allah, maaf saya kalau tanya soal itu, ya jelas kisi-kisinya beliau itu adalah sebelum Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Benar. Siap. Terus ini Mbah, keberadaan nyata panjenengan ketika oleh Allah dengan urusan Gunung Muria Purba itu saat ini loh di Gunung Muria ini yang masih bisa dilihat apa, yang masih bisa dilihat sisanya apa bentuknya? Iya. Sisa bentuk daripada yang kami tinggalkan, ya di sebelah selatan, yang dimana disebut dengan Puserang. Itulah sedikit wujud peninggalan yang masih hanya tersisa dari yang paling dalam. Pusar angin itu kan hanya kata-kata Mbah. Bentuk nyatanya apa? Kalau Atlantis
kan meninggalkannya, maaf ini kalau nggak salah, saya salahkan ya, seperti situs Gunung Padang itu, di Jawa Barat sana itu. Ya sekarang diteliti orang itu masuk batu ada listriknya gitu kan. Itu Atlantis apa jenengan? Itu dari bangsa kami dan juga bangsa Tuhan. Ah, oke. Itu kan ada di sana. Nah, di sini kalau hanya pusat angin kan hanya sekedar kata-kata. Soalnya itu banyak loh. Pusar angin, bukit besar angin, di mana ada hal yang memang tersimpan. Allah. Saya tidak bisa menyebut semua. Oh, cuma belum terbuka oleh manusia gitu ya. Belum Heeh. diizinkan. Karena di Jawa ini pusat angin ada kerajaan loh, Mbah. Pusat angin zaman kerajaan zaman Di Alindarmo. mana Mm-mm. jauh setelah peninggalan bangsa kami memang Mm-mm. adanya peradaban manusia ini sendiri Mm-mm. di Pulau Jawa Mm-mm. itu sangat banyak. Oh iya. Sehingga dari nama itu Hmm. sendiri pun diikuti oleh manusia sepeninggalannya. Oh, jadi berbeda Di dengan. mana banyak utusan yang dikehendaki oleh Allah Mm-mm. sebenarnya diturunkan di Pulau Jawa ini, Mm-mm. namun tidak diketahui. Ya. Jadi maksud yang disebut peninggalan bangsa Mbah yang Peserakan itu berbeda dengan kerajaan Peserakan berbeda ya? Sangat Oh, berbeda. berbeda. Jadi saat ini tanda nyata peninggalan Mbah Lamuria. Dan ketika Anda tidak jauh daripada tempat ini, ada beberapa daripada bukit. Bukit. Di mana hal itu juga ada sesuatu. Oh, Saya tidak bisa menyebut. siap. Ya kalau bulu-bulu jangan boleh, jangan sebutkan Mbah. Silakan minum dulu Mbah. Ini baru tak rangkum ke akhir zaman. Nah, tadi Mbah mengatakan teknologi yang Mbah kuasai dulu itu canggih, ya kan? Nah, di akhir zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa teknologi yang Mbah kuasai, teknologi yang Mbah kuasai nanti akan bisa dimanfaatkan lagi di akhir zaman ini. Saat ini tanda nyatanya apa, Mbah? Boleh cerita? Ya, Hmm. tanda nyata daripada sebuah teknologi kelak memang bisa dimanfaatkan sekarang ini. Ya, mulai dimunculkan atau diwujudkannya kalangan manusia yang benar-benar akan menjadi bagian daripada akhir zaman. Yang dimana manusia-manusia ini sendiri yang pasti mereka sudah mendapat daripada takdir dari Allah untuk menjadi piranti daripada wujudnya teknologi. Di mana lahirnya pemimpin-pemimpin yang benar dan sesuai. Setelah adanya daripada gonjang-ganjing kehancuran. Siap. Yang pasti seperti itu. Itu bentuk manusianya. Ya, tadi Mbak mengatakan teknologi Anda seperti pesawat atau beberapa tempat nggak membutuhkan bahan bakar yang sekarang ini saya tahu bensin atau apa bahan bakar apa namanya itu nabati atau apa kurang tahu. Iya, tidak memerlukan daripada minyak. Minyak. Di mana minyak itu sendiri memang dahulu kala ditinggalkan dari jauh sebelum adanya manusia. Iya, itu Di mana dahulu kala ada makhluk yang sangat tinggi besar dan sisa-sisa daripada tulang-tulang itu yang sudah hancur ke tanah. Jadi bahan bakar tuh ya, bahan bakar fosil itu ya, Mbak. Nah, sampean kan pakai baterai itu. Apa sekarang udah mulai nampak nyata itu? Baterainya apa? Beberapa sudah mulai. Oh, sudah. Jadi adanya saat ini Mbak bisa lihat mobil listrik itu? Yang pasti. Termasuk juga ada taksi terbang itu? Itu sudah tanda-tanda nyata muncul teknologi daripada Lemuria? Iya. Allahu Akbar. Tapi mohon maaf, Mbah. Itu kalau Mbah tinggal di Nusantara, tinggal di Gunung Muria inilah katakan. Tapi faktanya itu yang menciptakan bukan orang Nusantara loh, Mbah. Iya. Bagaimana? Yang mengawali memang bukan manusia dari Nusantara. Karena manusia yang di barat pun banyak yang sudah tertitisi kodam dari bangsa kami. Seperti yang kami sebutkan. Yang dimana mereka
memang benar-benar Heeh. masih terhubung dengan darah beliau Said Anwas. Oh, Masya Allah. Jadi gitu ya, Mbah. Walaupun saat ini yang menumpahkan teknologi-teknologi itu bukan orang Nusantara, ternyata mereka ada kodam-kodam dari golongan jenengan. Benar. Ada juga tidak Said Anwas gitu. Iya. Allahu Akbar. Ini yang menarik lagi, Mbah. Sekalipun mereka tidak memiliki keyakinan Islam, Iya. mereka pun Heeh, masih diberikan kesempatan oleh Allah heeh, untuk berkiprah di dunia, heeh. yaitu dengan mengembangkan teknologi, di mana hal itulah yang akan membuat manfaat. Hmm, Soal pribadinya, itu mm-mm. hak mutlak Allah nanti seperti apa. Siap, nggih, Mbah. Dan yang pasti, Mm-mm. setiap manusia pun akan memiliki nasib yang berbeda, di mana nasib itu yang menentukan Allah. Siap. Hidayah, Mbah ya. Sesuai daripada garis daripada Allah Itu udah milik Allah. atau takdir Allah. Oh, siap gitu. Terus ini masalah keyakinan mereka yang sekarang udah udah mulai bisa memanfaatkan teknologi panjenengan, ternyata sekarang keyakinan maaf ini belum muslim kan gitu. Nah, mungkin nggak terjadi dari golongan jenengan yang dulu notabene adalah dihancurkan Allah oleh Allah karena kesombongan, kesokan panjenengan dihancurkan, tapi kenyataannya diizinkan lagi sekarang untuk diselamatkan oleh beliau nirwana gitu kan, Iya, sehingga sekarang muslim kan gitu. Nah, mungkin nggak orang-orang yang sekarang menemukan teknologi panjenengan walaupun saat ini mereka maaf ini belum belum sewara dengan panjenengan soal keyakinan. Suatu saat mereka satu waras panjenengan untuk keyakinan? hal itu pun mungkin Oh iya. karena semua itu ya sudah daripada garis Hmm, yang sudah dibuat Allah pun sangat siap. jelas, dan Allah sendirilah yang akan mengetahui dan yang menghendakinya. Siap nggih. Terima kasih kalau Karena saya pun heeh, tidak bisa menjawabnya secara gamblang dan siap nggih. terang-terangan. Insyaallah nggih. Semua itu rahasia ilahi, Pak. Nah, kita kayak aku sebenarnya orang bodoh ini karena masakan perintah saja sesuai dengan kepercayaan saya kan gitu. Iya, Nah, terus ini, Mbah, kembali kepada bangsa Mbah sendiri, kenyataannya memang dulu ada dan tinggal di Muria ini kan gitu. Bahkan sampai sekarang pun bisa untuk berjuang lagi kan gitu. Saat ini, Mbah, maaf. Kenapa kalau saya ingin ke sini ya seperti ini ternyata bahwa bangsa Muria memang ada kenyataannya. Terus ini, Mbah, kira-kira seumpama suatu saat teknologi yang Mbah kuasai dulu bisa bermanfaat lagi dunia nyata akhir zaman ini. Kira-kira kira-kira di mana itu nanti manusia mana yang diizinkan untuk nyata bekerja untuk mengangkat teknologi Mbah Yadi di Muria ini? Boleh cerita, Mbak? suatu saat pasti akan terjawab. Heeh. Saya tidak bisa Siap, nggih, maaf Pak Yang Sopan. pasti beliau pun Mhm. sebagai manusia, Mhm. di mana beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan juga yang pasti hatinya pun memiliki nurani yang baik. Insyaallah. Nggih. Itu saja. Siap, terima kasih. Ini sisi romantis saya, Mbak. Saya juga manusia perasaan kan gitu. Ternyata di sekitar saya hidup ini ada peninggalan bangsa besar. Cuma belum belum saya terbongkar kan begitu. Nah, terus ini, Mbah. Saya kemarin juga membuat konten yang isinya itu adanya kemunculan apa yang palsu itu loh, piramida-piramida palsu itu loh. Nah, karena banyak bergetar kan ini, mulai ujung timur sampai ujung barat, Bumi Jawa Jawa ya. terkhususnya Heeh, memang banyak sekali getaran atau goncangan, heeh, di mana pergeseran demi pergeseran ini pun sudah benar-benar terjadi. heeh. Dan hal ini Hmm, bagian daripada sebuah perjalanan hmm. dari
fase akhir zaman. Siap. Saya tidak bisa menyebut lebih banyak. Oke. Atau itu mungkin salah satu juga kemunculan daripada peninggalan Mbah Lamuria untuk muncul nyata diantaranya? Tunggu saja. Oke Mbah, terima kasih banyak. Ini mau tahu share dunia manusia. Apa yang bisa Mbah sampaikan pada manusia umum? Boleh silakan Mbah sampaikan. Ya, Hmm. sebagai manusia, Hmm. tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia. Hmm. Dan terkhusus bagi manusia yang sudah berkeyakinan Islam. Hmm. Jangan merasa paling bersih. Hmm. Jangan merasa paling taat pada Allah. Hmm. Di mana hal itulah yang membuat kalian celaka. Karena apa? Fase akhir zaman, iblis akan banyak menyesatkan daripada umat Islam. Kalau umat di luar Islam itu lebih mudah, namun yang umat Islam itu sendiri pun nantinya akan banyak yang tergerus. Dan sebagai manusia, ketika manusia itu bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi yang ada di sekitarnya, suatu saat dari manusia itu pun tak perlu cemas ataupun gundah atau risau. Cukup manusia itu menjalankan perintah dari Sang Penciptanya. Soal hasil, biarkan daripada Allah yang akan memberikannya kelak. Yeah, terima kasih Mbak. Terima kasih ketuanya. Ini sejauh itu bisa. Saya pernah dialog sama Mbak Atlanta. Sekarang ini posisi kaum beliau dan keadaan di laut semua begitu. Memang banyaknya sekarang ini. Berjuang lagi kan begitu. Nah, sekarang kalau kaumnya Mbah, sekarang di mana posisinya untuk berjuang lagi? Ada di sebuah tempat. Ayo ceritakan dong. Saya tidak bisa. Karena lewat nanti aku nggak sopan di mana nanti pula? Tidak. Tidak ya. Saya tidak diizinkan. Di mana bangsa kami pun mendapat tugas-tugas yang sangat sulit dijangkau dengan akal manusia. Siap. Yang pasti seperti itu. Yang jelas saat ini sudah bertugas dalam rangka diselamatkan tadi Mbah ya. Iya. Terima kasih Mbah dari Mbah Lamuria. Saya kurang sopan, mohon maaf sekali. Terima kasih. Saya merasa dihormati. Alhamdulillah sekali. Sudah menambah yakin iman saya. Mudah-mudahan sama semua Mbah. Anda juga begitu kan dalam rangka bertugas. Silakan kembali bertugas. Salam buat rekan-rekan di sana. Terima kasih. Ada suguhan saya Mbah. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin Pak. Jangan dulu Mbah, mohon maaf sopan. Ini sekarang saya tahan dulu sebentar. Mbah hidup 8.000 tahun yang lalu, ya kan? Jauh sekali dari masa saya ini. Tapi sekarang yang namanya Bukit Pusar Angin itu diketahui oleh orang, ya kan? Bagaimana orang zaman sekarang kok bisa mengetahui bahwa itu Pusar Angin namanya? Ataukah Mbah pernah lewat mimpi atau bagaimana? Dari tempat tersebut, dahulu kala setelah peninggalan bangsa kami, pernah ditempati daripada peradaban manusia, yang dimana manusia itu juga memiliki kekuasaan wilayah. Dan sepeninggalan manusia, dari manusia modern yang hidup pun, mereka yang masih ada sambungan darahnya, setidaknya mereka mendapatkan daripada sebuah petunjuk. Itu saja. Petunjuk cuma nama tapi nggak tahu isinya apa ya. Oh, cuma bahwa ya ini namanya Pusar Angin Bukit ini gitu. Tapi nggak tahu sejatinya apa, nggak tahu mereka ya. Oke. Terima kasih Mbah. Karena itu rahasia. Siap, siap. Cuma tahu. Saya mohon izin. Siap. Terima kasih Mbah Lamuria. Iya. Sopan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allah keluar abote ya Allah Gusti normal lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pengilang semua. Mon? Normal? Normal ya? Alhamdulillah pemirsa, demikian konten saya mengenai keingin tahu kami tentang bangsa Lamuria. Tadi alhamdulillah sudah hadir sosok gaibnya, dan kalau pemirsa mencermati yang hadir itu tadi golongan apa, dan sudah menceritakan tentang keberadaan dari bangsa Lamuria. Ternyata dulu memang ada dan mereka pernah berjaya pada masanya, dan bagaimana prosesnya kok sampai dihilangkan juga sudah diceritakan. Pemirsa, proses itu manusia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi walaupun semua makhluk menolaknya. Termasuk konten saya saat ini juga sudah ditakdir Allah. Apabila ini suatu kebenaran itu mutak dari datangnya, apalagi mutak milik Allah. Di sini banyak kekurangan kelemahan itu karena kebetulan kami dari sini. Mudah manfaat, tetap semangat Nusantara. Ternyata kita bukan bangsa yang biasa. Banyak sejarah-sejarah yang sudah terungkap bahwa Nusantara ini adalah merupakan peradaban yang luar biasa dulunya. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.